Siapa yang gak tahu aktor yang dijuluki naga legendaris, yaitu Bruce Lee. Selain keahliannya dalam seni bela diri, Bruce Lee memiliki fisik mengagumkan. Badannya yang six-pack adalah salah satu dasar kesuksesan Bruce Lee. Sebagai aktor dan petarung, otot perutnya yang sekeras batu. Mungkin hal ini yang paling menonjol dari tubuh berototnya. Tapi, sobat bertanya-tanya gak sih? Apa yang dia lakukan untuk mendapatkan hasil seperti itu? Dan apakah semua orang mampu melakukannya? Mari kita lihat faktanya. Bruce Lee hanya melakukan 5 latihan sederhana. Tapi rahasia utamanya adalah jumlah pengulangan yang dia lakukan. Hitungannya mencapai ratusan, bahkan sampai ribuan. Hal ini dibutuhkan banyak stamina dan kekuatan fisik yang mumpuni. Belum lagi dedikasi yang dia kerahkan demi membuat tubuhnya sempurna. Tapi pilihan latihannya sama sekali tidak sembarangan loh. Rutinitas latihan yang sempurna akan memberikan perisai otot paling efektif untuk membuatnya lebih kuat dan melindunginya dari pukulan. Tidak perlu panjang lebar, kita langsung ke intinya. Ini dia 5 latihan inti yang dianggap wajib dilakukan kalau sobat ingin kayak Bruce Lee. 1. Sit up. Sit up terdengar seperti latihan dasar, seperti yang sobat tahu. Semuanya sederhana kan? Tapi cara Bruce Lee melakukannya agak berbeda dari sit up biasanya nih. Jadi, pastikan sobat ingat cara melakukan sit up biasa ya, yaitu dengan cara berbaring terlentang dan letakkan tangan di belakang kepalamu sambil menekuk lutut. Tahan kaki kuat-kuat di lantai, kemudian angkat bagian tubuh atasmu. Coba sentuhkan dada ke lutut, tapi lakukan semampumu saja ya. Lalu kembali perlahan ke posisi awal. Jangan lupa buang nafas saat bangkit dan tarik nafas saat berbaring. Jangan menahan nafas ya. 2. Angkat kaki. Lagi-lagi latihannya sungguh sederhana. Untuk performa yang lebih baik, sobat mungkin butuh bangku datar. Tapi jika tidak ada, lantai pun gak apa-apa. Sobat coba untuk berbaring di lantai dengan tangan di samping tubuh. Kemudian angkat lurus kakimu sampai mengarah ke langit-langit. Pastikan kamu tidak menggerakkan panggul atau pinggulmu. Hal ini membuat perut bawah yang seharusnya bekerja. Tahan posisi ini untuk sesaat dan turunkan kakimu. Tapi jangan sampai tumitmu menyentuh lantai. Biarkan menggantung beberapa sentimeter. Ini akan lebih mengencangkan bagian inti tubuh dan bagian bawah perutmu. 3. Memutar bagian inti tubuh. Akhirnya sesuatu yang jarang kamu temukan di buku panduan olahraga. Memutar bagian inti tubuh sangat berdampak untuk melatih otot oblik dan membuat pinggangmu ramping dan juga kuat. Sobat butuh tongkat angkat beban untuk latihan ini. Ambil tongkat itu dan letakkan sejajar bahu di belakang leher. Pegang kedua ujung tongkat dengan mantap dan condongkan bagian tubuh atasmu ke depan. Idealnya kamu harus berdiri membentuk sudut 90 derajat dan jangan menekuk pinggangmu. Nanti punggung belakang bagian bawahmu bisa cedera. Kemudian putar bagian tubuh atas ke kanan dan sentuh kaki kanan dengan ujung kiri tongkat. Jika kamu tidak berhasil pada percobaan pertama, jangan khawatir. Artinya bagian inti tubuhmu belum lentur. Kamu akan lebih baik seiring waktu. Tanpa jeda putar bagian inti tubuh ke kiri dan ulangi gerakan sama ke sisi lain. 4. Kaki katak. Yang dimaksudkan di sini adalah tendangan katak. Tendangan katak adalah latihan lain yang memusatkan ke perut bagian bawahmu dan memberikan six-pack yang kamu idam-idamkan. Untuk tendangan katak biasa, kamu harus duduk di lantai dengan sedikit menekuk lutut. Letakkan tangan di lantai sedikit di belakang badan dengan jari menghadap ke depan. Condongkan tubuh ke belakang sambil menyeimbangkan panggulmu. Lalu angkat kakimu yang ditekuk. Kemudian, gerakan lututmu ke dada hingga bertemu di tengah dan luruskan kakimu lagi tanpa menyentuh lantai. 5. Side bend. Latihan terakhir pada kali ini, memusatkan ke lapisan luar perutmu. Hal ini membuat otot oblikmu berlatih habis-habisan. Sobat membutuhkan 2 barbel di sini. Ukurannya bebas mau besar ataupun kecil. Lakukan dengan cara pegang satu di tiap tangan dan berdiri tegak. Lebarkan kaki sejajar bahu. Tahan sedikit tanganmu sejajar pinggul. Lalu tekuk tubuh bagian atasmu ke kanan sampai kamu merasakan otot samping menegang. Tahan posisi ini selama 1 atau 2 detik. Dan kembali ke tengah lalu ulangi gerakan ini ke kiri. Jadi inilah latihan perut Bruce Lee. Kelihatannya kayak sederhana ya sobat. Tapi ada beberapa hal yang perlu sobat tahu nih. Dan mungkin akan membuatmu berpikir 2 kali. Karena dalam latihan Bruce Lee ini terletak di jumlah pengulangan untuk tiap latihan. Selama berolahraga yang memusatkan otot perut, Bruce Lee melakukannya sebanyak 4 rangkaian dengan 50 kali pengulangan. Berarti jumlahnya 200 pengulangan untuk 1 kali latihan dan 1000 pengulangan untuk 5 kali latihan. Kalau kita lihat angkanya sih kayak berat sekali. Ada tapinya nih sobat. Kalau kamu baru memulai berlatih untuk membentuk tubuh, kamu tak perlu melakukannya seperti itu. Cukup dengan melakukan pengulangan sebanyak yang kamu bisa aja ya.
Terakhir, lengkapi rutinitas latihanmu dengan diet seimbang dan latihan aerobik. Perutmu mungkin sudah sekeras batu, tapi jika menginginkannya tampak jelas, kamu harus membuang lapisan lemak berlebih. Sobat bisa membakar lemak dengan melakukan olahraga lari atau berenang. Jika sobat mau menambahkan sesuatu yang belum dibahas tadi, beritahu aku di kolom komentar ya. Dan jika sobat mendapatkan pembelajaran baru hari ini dari konten ini, bisa kasih like-nya ya dan bagikan kepada temanmu. Dan sampai jumpa lagi di video menarik berikutnya. Berada, perkenalkan aku Dita dan aku di sini nggak sendirian, aku juga bersama rekanku siapa? Safira. Kami dari tim atau divisi Learning and Development. Kita mau ngapain sih? Kita disuruh di sini. Oke, hari ini kita bakal cari tahu apa aja hewan yang puasanya lebih lama dari manusia. Puasanya lebih lama dari manusia. Okay. Coba. Emang ada. Manusia biasanya puasa berapa lama Kak sehari? 12 jam. Ya. 13 jam. Nah, 13 jam. Kira-kira hewan apa aja sih yang bisa menahan lapar lebih dari 13 jam? Nah, tapi supaya kita tuh kontennya juga seru ya dan nggak template informasi doang, kita mau tahu nih dari Hadita dan Safira, menurut kakak nih hewan apa aja yang puasanya lebih lama dari manusia? Oke, kasih top 5 Dari kamu dulu. Dari kamu ya. Kalau menurut aku bintang laut, Kenapa bintang laut? karena dia kerjanya tidur mulu, jadi kayak tidur bangun-bangun lah udah maghrib. Pasti lihat di SpongeBob ya Kak? Habis bangun tidur, makan, tidur, bangun lagi, makan, tidur, bangun, makan, dan tidur seumur hidupku tanpa istirahat. Aku butuh istirahat dari kesibukan keseharianku. Coba nih ya, tiap SpongeBob yang paling pendek pasti selalu tidur. Nah, betul kan? Pasti dia puasanya lama. Patrick bodoh. Patrick Star. Coba kalau kamu apa? Bintang laut ya kamu ya? Aku apa ya? Aku nggak bisa mikir. Temennya bintang laut. Oke, berhubung ke SpongeBob ya. Aku tahu Sandy mungkin. Mungkin karena bulunya. Yeah. Oh, lihat bulu-bulunya yang hangat. Oh. Kenapa Sandy? Karena Sandy ini berubah. Sumpah ya. Oh iya bener Tupai. Oh iya, tapi mirip-mirip lah sama-sama berbulu. Tupai dan dia berhibernasi selama 3 bulan kurang lebih. Di SpongeBob kan Sepertinya itu. emang dikasih tahu kali SpongeBob? Nggak tahu sih, tapi katanya Sandy dia ada waktu dimana dia suka ada waktu untuk dia hibernasi dan itu dia tidak bisa diganggu gugat. Dan kenapa dia punya bulu yang tebal? Ketika dia hibernasi, bulunya jadi tebal. Kayak gitu. Nah, berarti sama ya kayak Patrick ya. Patrick kan juga tidur mulu. Ya, Patrick bodoh. Berarti temennya SpongeBob itu kan tidur semua ya. Nggak, tapi tupainya pintar. Kalau Patrick Patrick bodoh. Beda, Patrick bodoh. Nggak boleh. Nggak boleh ngomong kasar. Patrick bodoh, Sandy pintar. Oke, hewan selanjutnya. Apa ya? Aku nggak bisa mikir. Siapa ya? Unta kalau kata aku. Karena katanya ya unta tuh punya di pundak punya cadangan air kan. Nah terus kan dia karena punya cadangan air berarti dia tuh kayak tahan haus gitu kan. Makanya dia tinggal di padang pasir panas kering gitu kan. Karena dia punya cadangan air. Jadi dia kuat nahan puasa. Oke, apakah kalau kita belah dia akan mengeluarkan air? Aduh, aku nggak tahu kalau hewannya puasa. Aku taunya hewan yang ganteng. Kalian tahu nggak hewan yang ganteng itu apa? Ada yang tahu hewan yang ganteng? Nggak tahu. Itu Squidward. Kenapa sih? Karena di ini gepeng, makanya nggak keluar bentuk.
Iya. Kalau untuk aslinya Seperti kemarin di Pornhub. Ada yang mukanya ganteng kan? siapa? Itu versi kita. Oh iya kan bukan yang ganteng kayak yang puasa ya? Yang mana kenapa jadi yang ganteng? Kayak kamu sekarang siapa yang apa lagi hewannya? Menurut aku buaya. Wah. Kenapa tuh? Karena Buaya. Kenapa? Karena di sekitarku banyak buaya. Aduh. Kalau buaya yang sering nge-DM, kalau aku DM, ada yang marah nggak ke kamu gitu? Itu buaya apa kak? Itu buaya. Itu buaya kamu sih ya nggak sih? Jadi Katanya buaya itu bisa puasa lebih lama dari manusia. Kenapa? Karena dia bisa hidup di dua darat. Di dua alam. Ada darat, ada laut. Kenapa bisa lama? kenapa tuh? Karena dia kalau makan banyak. Oh iya kan sama pikiran, jadi dia pas makan banyak udah tidur gitu kan, Iya. udah nyaman. Makanya mangsa dia banyak, nggak cuma satu targetnya. Oh, masuk. Ketika dia udah dapet 1, 2, 3, oh, oke dia break dulu nih Waduh. puasanya. Ntar udah sebulan kemudian, oh dia butuh lagi mangsa yang baru. Ganti lagi mangsa yang baru Iya. lagi. Oke, Itu oke. my idea. Teman-teman, ini menebak hewan ya, jangan gosip. Jangan gosip. Oke. Oke, hewan terakhir menurut kalian. Siput. Kenapa siput? Karena dia memiliki banyak snail-snail tuh air lendir dalamnya kan. Berarti dia tahan haus karena dia punya banyak lendir gitu loh. Dia dapat dari mana lendir Dia itu? menghasilkan sendiri gitu. Jadi mungkin dia nggak butuh lagi minum. Karena dia sudah menghasilkan gitu. Lendir. Jadi bisa kita pakai buat skincare. Emang bener siput? Enggak dong, enggak dong. Ini beneran? Iya. Oh, fun fact. Jangan komen patek, tak salah. Dari TikTok. Oke. Jadi kalau misalnya informasi salah, salahin Saya ya. TikTok. Oke, salahin TikTok. Karena nggak semua di TikTok tuh bener ya teman-teman. Iya. Oke, berarti kalau kita ketemu siput, kita belah, kita ambil lendir. Enggak dong. Buat skincare. Jangan ya. Itu mitos kali ya, bukan fun fact. Jangan memberi edukasi yang salah ya. Oh ya, oke, maaf. Oke, nanti kita cari tahu lagi ya. Apalagi? Awalnya siput teman-teman. Oke. Kalau dari Kak Gita, Terakhir. Aku udah lupa. Oh, aku tadi berdua, tadi sudah. udah. Oh, ular yang kedua. Yang ketiga, yang selanjutnya, entah yang keberapa, ini ular. Kenapa tuh ular? Kenapa ular? Karena dia punya sisik. 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 Sorry. Dia punya sisik. Iya. Terus? Bener nggak sih sisik? Iya. Betul, Dia betul. punya kulit. Iya, Bersisik Ya, betul. Iya, persis. Dia akan setiap, aku lupa waktunya itu berapa lama, kurang lebih sepertinya 60 hari atau 60 hari, aku lupa. Jadi dia akan mengelupas, jadi dia ada waktu di mana dia akan berganti kulit. Jadi ketika dia sudah waktunya berganti kulit, dia akan puasa. Wow. Wow. Ini benar, ada artikelnya, ada sumbernya, aku lupa. Pokoknya dia beberapa hari sekali dia akan mengelupas, kulitnya akan berganti kulit dan dia akan puasa. Kalau di Kalau di kulit dia berpuasa. dia puasa, dan puasanya itu dalam waktu yang lama. Kalau dia nggak puasa, dia akan ganti kulitnya tuh gagal gitu, nggak berhasil. Harus dikosongin dulu perutnya. Iya, Oke. maybe. Oke. Karena udah dikasih tahu ya top 3 menurut kalian apa aja hewan yang puasa lebih lama daripada manusia nih. Tapi benar gak sih? Nah, aku bakal bacain info-info menarik mengenai hewan-hewan tersebut. Oke, tadi kan udah sama Kak Vira udah disebutin hewan pertama yang puasanya lebih lama dari manusia itu unta. Betul. Satu poin. Unta dapat bertahan hidup tanpa air sampai waktu yang cukup lama. Hal ini karena sekali minum, hewan yang satu ini akan meminum sebanyak-banyaknya dan menyimpan cadangan air tersebut di bagian punuknya. Menariknya, hewan gurun ini tidak hanya tahan terhadap minum,
tetapi juga tahan rasa lapar. Iklim gurun yang sangat panas itu membuat gurun sedikit ditumbuhi tanaman, menjadikan unta itu harus beradaptasi sampai bisa bertahan hidup, tidak makan selama kurang lebih 40 hari. Mereka juga menyimpan makanan yang berbentuk lemak di bagian punuknya tersebut. Jadi saat tubuh unta melemah, mereka akan memakan cadangan makanan yang sudah mereka simpan sebelumnya. Gitu. Informasi pemerintah Yeay. Lanjut. Lalu Pengenang ini. hewan kedua, tadi sebenarnya udah hampir di-mention sama Kak Dita. Beruang. Tadi kan Kak Dita mentionnya Sandy. Sandy itu ketupai BTW, tapi memang sama kayak beruang. Jadi mereka melakukan hibernasi. Nah, hibernasi itu dilakukan saat musim dingin, yaitu sebagai bentuk pertahanan diri mereka untuk melawan musim dingin. Gitu. Nah, hewan karnivora besar ini juga memiliki kebiasaan unik, yaitu berpuasa, yaitu menahan lapar dalam jangka waktu yang lama. Hewan yang terkenal dengan siklus hibernasinya ini berpuasa saat mereka hibernasi. Beruang dikenal lantaran mempunyai masa hibernasi yang cukup panjang. Beruang adalah mamalia melakukan hibernasi saat musim dingin tiba. Pada masa ini, beruang benar-benar akan tidur dan akan kembali bangun saat musim dingin sudah berakhir. Biasanya waktu hibernasi yang dilakukan oleh beruang ini memakan waktu 6-8 bulan. Saat bangun, hewan yang melakukan puasa ini akan langsung berburu makanan karena merasa lapar. Walaupun tidak berhibernasi, beruang juga sanggup menahan lapar dan haus sampai 3 bulan atau kira-kira 10 minggu. Lama banget. Lama. Dia berarti benar gak Kak Dita? Secara garis besar benar. Kak Dita sama ya? Ya, Cuma karena penyebutannya ya. iya. Nggak apa-apa, tetap beruang kok. Oke, lalu buaya. Buaya juga benar. Buaya dapat bertahan selama beberapa bulan tanpa makanan. Dalam kasus yang ekstrim, hewan ini bahkan mampu bertahan hingga 3 tahun tanpa makanan. Mereka menghemat energi dengan bergerak lambat dan terkadang juga tidak bergerak. Dilansir pada suatu web, karena mereka berdarah dingin, buaya tidak memerlukan makanan untuk menghangatkan tubuh mereka. Mereka hanya perlu berjemur di bawah sinar matahari saat kedinginan dan masuk ke air ketika lingkungan terlalu panas. Akhirnya, semua asupan makanan pun disimpan di tubuh mereka dalam jangka waktu yang lama. Gitu. Yes. Tadi ular juga gitu kan? Iya. Ular juga benar. Ular juga melakukan puasa yang cukup lama. Ritual puasa ini pun akan dilakukan ular, terutama jika mangsanya lebih besar dari tubuhnya. Mengingat hewan melata ini bakal banyak waktu untuk mencerna mangsa tersebut. Ular biasanya berpuasa selama 2-3 minggu, dan selama itu mereka tidak melakukan apa-apa selain bersembunyi. Terkadang ular akan mengubah kulit mereka. Nah, puasa pun membantu mereka dalam melakukan hal tersebut, karena pergantian puasa akan membuat pergantian kulit semakin mudah, karena suhu tubuh atau suhu badan ular itu juga ikut menaik karena puasa. Begitu. wih, keren sekali. Hampir Ya. betul semua. Ya, tapi yang tidak sangka-sangka, siput benar. Siput benar puasa. Lebih lama dari manusia. Hewan kecil yang satu ini ternyata memiliki ketahanan tubuh yang besar. Siput adalah hewan yang memiliki lingkungan yang lembab. Mereka akan bersembunyi di bawah tanah saat cuaca terik dan kembali aktif pada malam hari. Sama seperti halnya buaya, sama seperti halnya beruang, siput juga melakukan hibernasi pada musim dingin. Namun ketika iklim berubah terlalu panas, siput juga akan menahan diri untuk berkeliaran di luar untuk menghindari terik matahari, sehingga mereka tidak mencari tidak mencari makanan apapun. Gitu. Berarti benar ya, siput, Iya, buaya, Ya, Ular. itu. hewan yang Bintang laut benar oh tidak? ya bintang laut benar gak? Tidak. Sebenarnya kita tidak meriset bintang laut karena kita nggak expect kita kalau keluar. Oke. Tapi dengan alasan yang sangat rasional itu, kami menerimanya karena bintang laut hanya tidur betul. Ya, tidur mulu kan, makan. Oke. Mageran berarti ya? Betul. Katanya Patrick. Kayaknya semua teman SpongeBob Pengangguran kan. puasa semua ya. Iya, Keluar mageran. cuma nyari Dari air. apa teorinya SpongeBob dibuat pas bulan Ramadan? Tidak tahu. Tidak tahu. Tidak tahu. Ada yang tahu kan? Oh, no. Oke. Sudah.
Gimana perasaan kalian saat mengetahui hewan-hewan tersebut? Ternyata kita pintar. Iya, kita pintar ya. Bodoh tapi dipintar-pintar. Edukatif ya, aku baru tahu kalau ular itu harus berpuasa dulu kalau mau ganti kulit. Yes, dan aku juga baru tahu kalau siput itu lendirnya bisa untuk skincare. Itu belum diverifikasi ya Tapi teman-teman. bener tahu. Oh, coba kita cari ya. Gimana kalau langsung coba? Kita cari ya. Iya, Kita cari. kebetulan kita bawa siput nih sekarang. Kebetulan kita bawa. Iya, Ada 3 kita akan barang. bawa siput. Nanti kalian coba ya. Boleh, aku berani. Ada mau berani Siput. Bener ya? Kayaknya kalau itu di bener langsung di ini, kayak konten kita rame deh. Aduh, tidak. Malah takut ke ini tahu langsung kayak pakar-pakar skincare datang ke channel kita kan. Tasya Farah, Di Siapa ini? Tidak. di stitch oleh dokter. Dr. Richard. Bentar. Oh no. Dokter Boyke. Ada skincare yang memang berasal dari lendir siput. Iya. Itu tidak salah. Tapi bukan semua skincare dari lendir siput. Dan bukan berarti kita kalau nemu siput di jalan bisa langsung kita taruh di muka kita. It's not. Karena tetap harus melalui Beberapa proses. Proses sterilisasi. betul. Jadi jangan gegabah dalam menerima informasi ya teman-teman. Oke. Kita nggak boleh. Oke. Itu beberapa proses, buat beberapa alat juga, dan pakar-pakar yang mungkin mereka lebih paham. Gitu guys, jangan Ya. kalau nemu siput langsung ditaruh di muka, jangan. Kita nggak boleh. Baiklah. Yes, tapi mungkin kalau misalnya memang di rumahnya nggak ada skincare, boleh ketika menemu siput ambil aja taruh di sini. Nggak boleh ya teman-teman. No. Kita mau memberikan ya kita. Kalian mau iklan, kalian mau iklan. Oke, mungkin itu sekian acara dari kami, dan jadi tidak hanya manusia yang berpuasa. Ternyata hewan juga berpuasa, dan mereka ada maknanya tersendiri, ada manfaatnya tersendiri, dan bahkan puasanya itu menjadi hal yang menjadi hal yang lumrah juga untuk mereka. Bahkan mereka puasa lebih lama dari manusia. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan informasinya. Semoga apa yang bisa diterima, apa yang bisa dimengerti, atau apa yang bermanfaat bisa kalian ambil. Dan apabila tidak ada yang tidak untuk di cut ya. Lama juga ya closing-nya. Jadi itu yang dapat kami sampaikan. Semuanya terima kasih. Selamat berbuka puasa. Taruh jawaban kalian tentang hewan-hewan yang berpuasa di kolom komentar ya teman-teman. Dadah.